Oke, salam jumpa kembali. Masih bersama saya untuk materi praktek sistem basis data dengan menggunakan aplikasi pengolahan data Microsoft Access. Dari seminggu yang lalu, mungkin saya sudah menyampaikan bahwa ternyata itu ada latihannya ya. Dan apakah saya kasih pesan untuk bagi yang sudah latihan selesai untuk ngirim ke email saya? Apakah saya sudah berpesan seperti itu atau memang belum? Sudah. Belum, Pak. Wes yo kayak Udah, pas klasernya udah. Klasernya udah? Iya, waktu itu. Oh gitu. Kalau yang pagi? yang belum. Yang pagi Nggak tahu. Yang pagi belum. Belum, Pak. Oh, belum. Lupa, Ding. Karena mungkin ya gini, saya mungkin sudah nyampein di kelas sore, yang kelas pagi mungkin tengah-tengah ya, artinya mungkin belum. Nah, tapi, wah ini, Ariel masuk ada ini? Ariel hadir enggak? Ariel dengar suara saya? Ini jangan-jangan orangnya online tapi handphonenya ditinggal nih. Jadi menurut laporan yang ada di email saya, itu ternyata yang ngirim latihan, jadi udah latihan terus dikirim ke email saya cuman itu si Arel itu. Ya walaupun belum selesai semua, tapi dia kirim untuk latihannya. Ya tujuan saya supaya kalau misalkan kalian sudah selesai latihan, ya silahkan dikirim ke email saya sehingga di situ saya juga bisa monitoring sejauh mana Anda sudah latihan, sejauh mana Anda sudah praktek. Begitu ya? Iya. Oke. Taufik masuk pagi atau sore kira-kira? Nggak tahu ya. Berarti sore ya, Pak? Sore. Oke. Mungkin, nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Jadi pesan saya seperti itu. Ya tetap untuk kalau misalkan kalian selesai latihan, jangan segan-segan untuk langsung kirim saja hasilnya. Gitu ya. Kirim saja hasilnya sehingga ya minimal saya bisa inilah monitor. Ini yang belum masuk siapa pagi ini? Apa sudah semua? Baru 12 ya. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan dari coding atau rumus yang kemarin saya tampilkan. Apakah sudah bisa melihat codingnya? Oh ini. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah. Rumusnya sudah. Ya. Apakah Pak Agus Triadi sudah menjelaskan mengenai beberapa rumus? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, mungkin ya, saya jadi tidak terbantu. Ya, tapi tetap di sini saya juga akan menjelaskan mengenai maksud dari penulisan kode-kode yang ada di sini dan tujuannya untuk apa. Ya,
minimal kita kalau nggak hafal, tapi minimal kita tahu. Oh, tujuan untuk ini tuh apa? Kenapa kok harus ngetik rumus ini? Ngetik rumus ini itu tujuan untuk apa? Minimal kita tahu. Oke. Jadi setelah selesai di pembuatan form, jadi minggu lalu kan prakteknya mengenai pembuatan form data barang. Itu seperti ini. Adakah yang sudah selesai? Mungkin? Adakah? Atau boleh nyoba semua? Ya, Pak. Sudah? Ya, sudah. Oke. Ya, harapan saya sih sudah semua, sehingga tetap terus berlanjut ya. Nah, untuk variasi-variasinya akan saya jelaskan setelah ini ya. Untuk menampilkan dari coding, pertama aktifkan dulu form barang. Selanjutnya posisinya yaitu pada desain form barang ya. Posisinya kalau mau desain form barang itu berarti klik view lalu aktif pada desain view. Jadi tidak pada bagian yang seperti ini. Kalau bagian seperti ini artinya formnya sudah berjalan, run. Untuk mendesain, klik view lalu pilih desain view. Lalu aktif pada menu desain, kemudian klik di sebelah kanan view kode. Ini ya. Baru masuk ke penulisan rumus atau biasanya disebut dengan coding. Mulai yang pertama, untuk pengetikan awal, itu diawali biasanya option compare database. Kemudian dim dbinv database, artinya di sini men-setting bahwa database yang digunakan adalah dbinv. Ini sebagai database-nya, nama file database. Kemudian dim tb barang as record set. Ini artinya membuka tabel barang. Jadi kalau misalkan tabel barangnya itu ada tulisan TB ya silakan diikuti. As record set yang di dalamnya itu ada beberapa data atau record set. Jadi ketika mengawali kita akan membuat sebuah aplikasi atau program, diawali dengan membuka yang namanya database. Ini rumus untuk buka database. Kemudian yang kedua, setelah option compare database, kemudian lanjut ke namanya form load. Panjangannya itu form loading. Loading itu berarti membuka form. Pada saat membuka form di sini atau form load, yang dibuka yaitu yang pertama adalah database-nya sebagai current database. Ini yang dibuka. Jadi ketika membuka form barang, yang dibuka adalah database-nya yaitu dbinv. Yang kedua adalah tabel barangnya. Jadi set tb barang sama dengan nama database dbinv dot open record set. Ya, open record set yang nama file dari tabel barang itu adalah barang. Ini nama filenya. Yaitu barang ya. Nama filenya barang. Kalau saya lihat di modulnya, nama file barang. Nama tabel. Oke, nama tabelnya di sini. Barang, betul ya.
selanjutnya, bentar, ini ada yang chat saya. Oke. Ya, kalau misalkan terputus-putus, tetap di sini saya akan tetap lanjutkan. Ya mungkin bahasa saya atau intonasi saya akan saya pelankan. Ya. Kalau misalkan masih tetap terputus-putus, saya berpesan untuk nanti Anda bisa lihat kembali pada rekaman di YouTube, gitu ya. Kalau Anda mengalami putus nyambung sinyalnya, silakan nanti bisa lihat di file YouTube-nya, seperti itu. Oke ya. Kadang memang seperti itu yang dihadapi ketika kuliah jarak jauh atau daring seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi ketika membuka form barang atau form load di sini, yang dibuka adalah database-nya terlebih dahulu atau DBINP, dan juga melakukan setting, yaitu untuk rumus TB barang itu isinya adalah ini. Untuk TB barang yang dijadikan sebuah variabel, itu isinya yaitu ini isinya. Lalu berikutnya adalah mengatur yang namanya metode. Metode itu kayak metode, yaitu ketika sebuah metode blank form itu dijalankan. Arti dari kata blank form itu berarti ketika form tidak aktif atau form itu kosong. Misalkan nih, ketika saya run, ketika saya klik simpan, nanti form itu otomatis akan membersihkan data. Form akan membersihkan record. Nah, jadi supaya rumus untuk membersihkan data atau record di dalam form itu bisa dilakukan secara cepat, maka perlu yang namanya blank form. Dengan rumusnya di sini, untuk txt kode, txt number yang memiliki sebuah nilai, jadi txt kode dot value. Jadi txt kode yang memiliki sebuah nilai itu sama dengan petik. Nah, artinya apa? Dua rumus ini itu artinya bahwa txt kode dan txt number datanya itu berupa teks. Gitu ya. Datanya berupa teks. Jadi di sini saya kasih tanda petik. Ketika muncul pada form, ketika dijalankan, itu nanti ya kosong textbooknya. Nah, untuk txt harga beli sampai txt jumlah awal, kalau kita bayangkan isi dari harga beli, harga jual sama jumlah awal itu adalah angka. Maka rumusnya di sini dikasih tanda petik 0.
Nol di sini artinya mewakili bahwa ketika kita mengaktifkan form, itu nanti pada textbooknya akan muncul angka 0. Itu artinya apa? Harus diisi angka. Gitu. Atau formatnya number. Sesuai dengan rumus. Sesuai dengan rumusnya nanti. Jadi kalau harga beli, harga jual, jumlah awal nanti munculnya 0. Kemudian txt number set focus dan txt kode set focus. Berarti di sini yang aktif kursor pertama kali yaitu pada txt number atau txt kode. Biasanya sih yang paling umum yang diaktifkan pertama kali adalah kode. Itu yang lebih tepat. Selanjutnya, private form aktif. Jadi ketika form itu terbuka, dia aktif, langsung menjalankan perintah blank form. Nah, kalau misalkan menjalankan perintah blank form, sama saja dengan menjalankan sebanyak perintah ini. Kalau misalkan ini saya copy, kemudian saya pindahkan di sini, ya sama aja. Cuman supaya tidak terlalu banyak mengetikkan perintah-perintah yang ini, ya maka saya gunakan yang namanya metode blank form. Gitu ya. Lalu private sub text kode / focus. Kalau tadi ada set focus. Set focus itu ketika kursor berada pada fokus yang sedang aktif, yaitu text kode. Nah, untuk rumus yang ini, lost focus artinya ketika setelah kita mengetikkan kode, kemudian kita akan berpindah ke baris textbook berikutnya. Nah, maka dia akan membaca isi dari kode tersebut. Bacanya itu tidak langsung baca rumus, tidak, tapi di sini dia melakukan yang namanya pembacaan kode melalui tabel barang. Jadi tulisan TB barang ini merupakan rumus untuk mewakili yang ada tulisan ini. Oke. Jadi tulisan TB barang ini untuk mewakili rumus yaitu ini. Ya, kalau rumus DB inventory saya masukkan di bagian saya masukkan sini, ya rumusnya akan terlalu panjang. Bahkan bisa error malah. Ya. Jadi sudah dipersingkat buat variabel membaca mengenai apakah data yang diketikkan itu sudah ada atau belum. Nah, maka di sini ada perintah if not tb barang dot no match, tidak diketemukan sebuah data, maka untuk textbook berikutnya dia akan terbuka nabar, harga beli, harga jual, jumlah awal. Akan terbuka, artinya kita bisa langsung lanjut mengetikkan data-data. Tetapi jika kode yang dimasukkan itu ternyata sama dengan kode yang lama atau kode yang sudah lalu, yang pastinya sudah tersimpan, maka akan muncul perintah ini.
kode barang txt kode.value berarti ini membaca sebuah data, misalkan A001 sudah ada. Nah, data diedit. Jadi ketika saya mengetikkan sebuah kode lalu muncul pesan peringatan, kode sudah ada, apakah mau diedit gitu kan. Nah, biasanya kan muncul yes or no. Nah, itu menggunakan perintah ini. VB yes no question. Nah, artinya gitu ya. If X dijawab yes. Jika X itu apa? X itu ini. Berarti jika pertanyaan yang ini tadi dijawab yes, nah maka txt nabbar set focus. Posisi kursor ada pada txt nabbar. Tetapi jika dijawab no, jadi baca gini, else. Jika dijawab no atau else, berarti blank form. Artinya kalau blank form apa? Kembali lagi menjalankan rumus yang ini. Berarti semua text box itu dikosongkan. Selanjutnya ditutup and if-nya. And if yang ini digunakan untuk menutup bagian yang ini. Kemudian and if yang ini bawah sendiri digunakan untuk menutup rumus yang if. Akan lebih bagus kalau saya begini. Nah, jadi urut ya. If ini untuk and ini. If ini untuk and. Jadi setiap kali membuka rumus if atau jika harus ada penutupnya. Ini untuk txt kode loss focus. Kemudian untuk ketika kita mengetikkan sebuah data, selanjutnya pasti akan disimpan. Oke. Untuk CMD simpan ketika dieksekusi klik, ya. Jadi ketika CMD simpan itu diklik, maka dia akan melakukan indeks kode pengurutan data, pencarian data di sini kode apakah ada yang sama atau tidak. If TB barang no match tidak diketemukan persamaannya, TB barang add new. Add new ini artinya memasukkan data. Ya, memasukkan data. Lalu atau melakukan edit barang. Edit tabel barang. Kalau misalkan kita simpan, ternyata ada data yang baru atau data yang sama. Kalau datanya baru ya langsung akan masuk ke dalam penyimpanan atau di sini admin. Tapi kalau sama itu melakukan perintah edit. Kemudian data yang tersimpan ini dia masuk ke TB barang. Untuk fill kode diisi melalui tabel txt kode.value. Begitu pula untuk yang lain. Untuk fill nabbar diisikan dari txt nabbar.value. Selanjutnya, kalau sudah masuk perintah update. Update artinya memperbarui tabel, memperbarui isi tabel barang. Kemudian tersimpan ke dalam tabel barang. Lalu formnya akan melakukan refresh sendiri dan terakhir blank form. Berarti di sini formnya itu langsung akan dikosongkan secara otomatis. Nah, di sini ada form refresh. Artinya apa? Ketika ada perintah
saya klik tombol simpan, klik gitu. Misalkan ada perubahan lagi, kalau tidak dikasih form refresh, ya nanti seakan-akan tidak ada perubahan data. Seperti di Syakat, ya, yang kita tahu, yang sering kita buka. Jadi begini, ketika saya membuka Syakat, kemudian saya minta Anda untuk memberi komentar pada video yang saya upload, misalkan tadi ya. Oke, saya sudah upload, berarti kan tampilannya ya sesuai dengan apa yang tampilan saya lihat. Ketika 1 menit berlalu, ada yang sudah kasih komentar. Tetapi karena saya belum melakukan refresh secara manual, ya maka saya tidak akan bisa melihat siapa yang sudah kasih komentar. Nah, supaya saya bisa lihat, saya harus melakukan refresh secara manual. Tapi kalau rumus ini, itu sudah otomatis menggunakan form refresh. Jadi ketika ada perubahan data, otomatis dia akan langsung muncul, otomatis langsung kasih tanda lah, istilahnya seperti itu. Berikutnya untuk CMD hapus di sini, ketika CMD hapus itu diklik, maksudnya seperti itu ya. Ada variabel X, message box, berarti di sini ada pesan dalam kotak misalnya. Barang, berarti kalau barang, nama barangnya apa di sini? Misalkan nama barangnya mesin cuci, barang mesin cuci jadi dihapus, akan lebih bagus kalau kasih tanda tanya gitu ya. Nah, memang boleh Pak, tidak masalah. Ini mau ditambah gini, nama barang mesin cuci apakah jadi dihapus? Nah, boleh seperti itu, boleh. Karena kalau ini itu menjadi sebuah teks saja. VBS or no. Berarti kalau VBS or no, ada pertanyaan di sini. Ya atau tidak. Jika dijawab yes, maka tabel barang akan melakukan penghapusan. Ya, akan melakukan penghapusan. Jika dijawab tidak, ya maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa, langsung melakukan ini form record source barang, form refresh. Tidak ada perubahan apa-apa, langsung menjalankan perintah blank form atau mengosongkan form. Jadi text box-nya itu kembali normal, kosong. Dan yang terakhir yaitu private sub CMD stop click, yaitu menutup semua tampilan form dengan perintah do cmd.close. Perintah yang paling simpel ya. Jadi seperti yang Arel tanyakan atau Arel kemarin mengatakan ke saya bahwa form yang sudah dibuat itu yang baru jalan hanya CMD stop saja. Nah, karena yang baru dimasukkan adalah rumus yang seperti ini saja. Ya karena rumusnya itu sangat pendek sekali, ya saya yakin semuanya pasti bisa, gitu ya. Lalu untuk mengetikkan sebuah kode harus lengkap, baik tanda petik, baik tanda titik, atau kalau misalkan ini menggunakan
pembukaan if, ya berarti harus ada penutupan and. If, koma, ini juga mempengaruhi. Jadi memang kalau kita bekerja menggunakan coding, itu akan melatih mata kita untuk semakin lebih jeli. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu yang saya jelaskan hari ini. Setelah selesai, jangan lupa untuk disimpan. Setelah itu ditutup untuk rumus kodenya di sini. Lalu kita kembali ke form. Nah, untuk tambahannya, karena di sini masih ada waktu, ketika kita mau mendesain form supaya lebih cantik, lebih menarik, pengennya seperti itu ya. Kita bisa gunakan ini, namanya insert image. Terus kita masukkan gambar misalkan. Misalkan di sini saya masukkan gambar. Posisinya saya akan atur. Belum buka. Test mode. Kemudian sampai back. Enggak. Kita position send to back. Tulisannya di sini saya blok bersama-sama. Cara untuk ngeblok tulisan ini supaya bisa berblok bersama-sama dengan cara menekan tombol shift pada keyboard. Kemudian dilanjutkan dengan mengklik dari tiap-tiap label. Saya ubah hurufnya jadi warna putih dan kelihatan. Oke. Kata barang karena saya kasih ini namanya memvariasi ya. Supaya kesannya itu lebih ya lebih menarik. Yang namanya form itu berarti memang tampilannya diharapkan lebih menarik. Sudah disimpan, kemudian di sini saya jalankan versinya kira-kira seperti ini. Jadinya tidak monoton ya. Itu tujuannya untuk memvariasi dari sebuah form. Yes. Oke. Itu yang saya tambahkan untuk hari ini. Jadi harapan saya Anda semuanya nanti bisa praktek lebih banyak lagi maksud saya gitu ya. Oke, berikutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Monggo. Masih ada waktu 1 menit. Ada?
Diam semua nih. Saya unmute semuanya. Belum. Saya sudah paham semuanya ya? Insya Allah, Pak. Iya. Anda akan lebih paham jika pastinya praktek sendiri-sendiri. Jadi nanti akan ketemu hal-hal yang baru pastinya. Oke, jangan lupa nanti akan saya share di Siakat setelah saya merender videonya. Kalau sudah, silakan ketik pada videonya, ya. Misalkan ketik hadir atau makasih atau apa, gitu ya. Jangan lupa. Ini juga saya monitor. Jadi saya harapkan siang ini nanti